got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk. Halo, nama saya Safia Milita. Saya akan menjelaskan bagian-bagian. Yang pertama ada pengertian nilai mutlak, yang kedua pengertian persamaan nilai mutlak, yang ketiga contoh persamaan nilai mutlak, keempat pengertian pertidaksamaan nilai mutlak, kelima contoh soal, dan yang keenam adalah kesimpulan. Kelompok 4 nilai mutlak. Aziz Boy Permata, Sapa Emilita, Rizky Ardiansyah, Prasidius Andre Suwarno. Pengertian nilai mutlak yang membahas tentang jarak suatu bilangan ke bilangan 0 pada garis bilangan real. Nilai mutlak ditulis dengan lambang 2 garis seperti nilai X dan selalu bernilai positif sehingga nilai selalu lebih atau sama dengan 0. Dalam kalkulus, nilai mutlak digunakan untuk menyelesaikan persamaan dan ketidaksamaan yang memuat variabel X di dalam tanda mutlak. Pengertian persamaan nilai mutlak. Bentuk umum persamaan nilai mutlak adalah sebagai berikut: AX plus B sama dengan C, dengan AX plus B sama dengan C, atau AX plus B sama dengan C. Dalam penyelesaian, biasanya terdapat dua kemungkinan persamaan yang memenuhi, yaitu persamaan yang membuat tanda negatif maupun persamaan yang tidak membuat tanda negatif. Halo, nama saya Rizky Ardiansyah. Saya akan menjelaskan contoh persamaan nilai mutlak. Contoh persamaan nilai mutlak adalah X sama dengan 6, yang dapat dipecah menjadi dua kemungkinan. Seperti contoh, X tambah 2 sama dengan 6, dan min dalam kurung X tambah 2 sama dengan 6. Dari penyelesaian tersebut, terdapat dua solusi nilai X, yaitu 4 dan min 8. Untuk membuktikannya, nilai 4 dan min 8 dapat disubstitusikan pada persamaan nilai mutlaknya dan memenuhi syarat. Pengertian pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah bentuk pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak dari suatu ekspresi. Pertidaksamaan ini digunakan untuk menentukan himpunan solusi yang memenuhi kondisi tertentu dalam konteks nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak juga digunakan dalam kalkulus yang memuat variabel X di dalam tanda mutlak dan memiliki bentuk umum seperti mutlak X lebih besar A atau mutlak X lebih kecil sebuah. Contoh pertidaksamaan nilai mutlak. Contoh pertidaksamaan nilai mutlak adalah X min 2 lebih besar dari 3, yang dapat dipecah menjadi dua kemungkinan seperti contoh X min 2 lebih besar daripada 3 dan buka kurung X min 2 tutup kurung lebih besar dari 3. Dalam penelitian, terdapat dua kemungkinan persamaan yang memenuhi, yaitu persamaan yang memuat tanda negatif maupun persamaan yang tidak memuat tanda negatif. Kita bikin ini dulu. Boleh juga di sini, guys. Di sini kalian angkanya bebas mau angka berapa aja sini. Terus di sini juga bebas angka berapa aja. Dan jadi saya angkat sini 0, di sini jadi 6, dan di sini kalian bebas mau angka berapa aja. 3 dicobain ke sini nih guys ya. Ini ke sini, 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 di sini ditulis 0 berarti ini hasilnya min, di sini plus ya, di sini ya. Selang-seling ya guys ya, plus min plus. Oke, yang lebih besar dari 0 ya guys ya. Nih ini yang lebih besar dari 0 berarti kita arahin ke positif. Ini kita arahin ke positif. Min X kuadrat. Oke, berarti min kali min kemudian plus, kemudian min plus ini positif min 4. Oke ya. Oke, sama dengan 0 ya. Min X kuadrat plus 3X 10 ya, lebih besar dari 0 ya. Dan dari sini gini, terus ini 3X. Nah ini plus kan, ini kali min, jadi
min. Oke, jadi 10 yang sini. Nah, 0. 3x dikurang 10, min 10. Ini min 10 nih. Min 10. Saya min 3. Min 5. Di bawah harus min 5 juga. Jadi ini 2. Ini sini 2. Jadi min 3 sama ini min 5 ditambah 2 sama dengan min 3. Nah, kalau min 5 kali 2 hasilnya min 10. Dalam kurung berarti x min 5. Berarti x negatif x ditambah 2, berarti ini x sama dengan 5. Jadi positif di sini karena min menjadi negatif. Jadi paling sini min 2 berarti terus ini guys. Nah, sini boleh, ke sini juga boleh, ke sini 0. Yang ini guys, kita ngambil dari sini. Sini min. Kalau sini hasilnya plus, kita tulis ini plus. Oke, ternyata kan hasilnya min nih. Jadi kita tulis min plus di sini di plus selang-seling ya guys ya. Mintanya apa? Yang kurang dari 0. Kita arahkan ke negatif. Oke, kita arahkan negatif. Bagus guys, nggak pakai tunggal, jadi pakai ini aja ya. Min 3. Jadi min 3 cari dulu. Ini ada min 2. 5 sama 6. Oke, 3 arahnya ke sono. Ini arah ke kanan. Di kanan sini ada begini. Soalnya guys ya, kalau misalnya x ke sini, kalau sono lebih besar dong. Oke. X dapat dari mana? Min 3 itu dapat dari mana? Dari sini. Min 3 ini dari sini. 3. Terus atau lebih besar dari 6. Berarti arahnya ke sini. Gitu ya sob. Berarti simbolnya apa? Pertama kita tulis positif terlebih dahulu. X pangkat 2 min X min 10 kurang dari sama dengan 10. Lanjut, X pangkat 2 min X 20. 20 diambil dari 10 tambah 10. Kalau kita kali dapat angka min 5 kali 40 sama dengan min 20. Dan jika dijumlahkan dapat min 5 plus 4 sama dengan min 1. Berarti X negatif dan X plus positif. Dan di sini kita ubah menjadi X sama dengan 5 dan X min 4. Karena min 4 lebih kecil, kita taruh di sebelah kiri dan 0 di tengah dan 5 di sebelah kanan. Di sini kita tambahkan min di tengah dan plus di kedua sisi. Penulisannya di sini adalah kurang dari 0, berarti negatif ke positif. Di sini kita buat negatifnya min X pangkat 2 min X min 10 tutup kurang dari 10. Min ketemu X jadi min X pangkat 2, min X ketemu min X jadi plus X, min dikali 10 jadi plus 10. Kita tulis min 10 kurang dari sama dengan 0. Min X pangkat 2 plus X kurang dari sama dengan 0. Dan X pangkat 2 min X
di sisi simbolnya terbalik, jadi lebih dari 0. Ya, kita hilangkan menjadi X buka kurung X min 1 tutup kurung lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan X sama dengan 0, X sama dengan min 1. Karena dia 0, kita ubah jadi plus, jadi X sama dengan 1. Di sini kita taruh 0, 1 dan tulis min di sini karena di atas sini min, jadi min, dan kedua sisinya kita taruh plus. Karena di situ lebih dari 0, berarti kita arahin ke positif. Karena di sini min 4, kita akan menuliskannya min 4 0 1 dan juga 5. Oke, lanjut. Lalu min 4 sama min 5 dibatasin, sedangkan kalau 0 madep ke kiri dan 1 madep ke 5. Dan kita sudah ketemu himpunannya. Karena memakai sama dengan, jadi bulutannya semuanya penuh. Lalu kita tulis min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0 atau 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. X pangkat 2 min 6X kurang 4 lebih besar daripada 12. Lalu X pangkat 2 min 6X min 4 lebih besar daripada 12. X kuadrat tambah min X 4. Lalu 12 nya kita jadikan min 12 lebih besar daripada 0. Min 16 lebih besar daripada 0. X sama dengan min 16. X sama dengan min 6. Kalau dikali hasilnya min 16, kalau ditambah min 6. X min 8 dan X tambah 2. Lalu kita jadiin plus, X nya jadi 8. Lalu yang plus kita jadikan min, X sama dengan min 2. Karena min 2 nya lebih kecil kita taruh di kiri, lalu kalau yang 8 lebih besar kita taruh yang kanan. Nah, kita taruh tengahnya 0. Lalu kita uji coba 0 nya apakah benar. Kemudian yang min 2 dan yang hasil 8 diarahkan ke positif. Lalu soal yang berikutnya min X2 tambah 6X lalu tambah plus 4. Hasil ini karena dikalikan min. Ini karena plus 12, lalu kita jadikan min 12 lebih besar daripada 0. Min X kuadrat tambah 6X 4 kurang 12 hasilnya min 8 lebih besar daripada 0. Lalu min X kuadrat dikali X hasilnya plus, jadi X kuadrat min 6X tambah plus 8 lebih kurang daripada 0. Kemudian kalau dikali hasilnya 8 ditambah hasilnya min 16. Min 2 kali min 4 hasilnya 8, min 2 tambah min 4 hasilnya min 6. Oke, kita tulis X min 2 X serta membantu dalam memahami min konsep 4. berpikir matematis Lalu kita pindahkan menjadi plusnya X. Nilai mutlak adalah X sama dengan 2, dalam matematika yang digugakan X sama dengan 4. Kita tulis 2 sama 4 nya. memahami konsep
nilai mutlak Lalu dan kita cara tulis penyelesaiannya. paling Dalam yang pertindasamaan kiri membantu adalah dalam nolnya. memecahkan Lalu berbagai kita masalah matematika tulis yang kalau nol melibatkan itu bilangan real dan hasilnya jaraknya positif. dari nol. Lalu tengahnya negatif, kanannya positif. Lalu kita urutin angkanya min 2, lalu 2, lalu 4, 8. Min 2 hadap ke kiri, lalu 8 hadap ke kanan. 2 dan 4 digabung. Jadi hasilnya X lebih kecil dari min 2 atau 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4 atau X lebih besar dari 8. Jadi kali ini saya akan membahas soal nomor 4. Langkah pertama itu di sini kita tulis x kuadrat min x min 1 lebih besar dari 1. Ini yang positif ya, lalu kita tulis yang negatif ya. Min x buka kurung x pangkat 2 min x min 1 tutup kurung lebih besar dari 1. Kemudian di sini kita lanjut x pangkat 2 min x min 1 lebih besar dari 0. Di sini karena ini plusnya kita ganti jadi min ya di sini. Lalu di sini x pangkat 2 min x min 2 lebih besar dari 0. Di sini min 1 ditambah min 1 jadi min 2. Kemudian di sini x di sini sama dengan min 2, di sini hasilnya min 1, kemudian di sini ditambahin min 2, di sini 1, hasilnya min 2, kemudian di sini min 2 plus 1 hasilnya min 1. Kemudian di sini x min 2 tutup kurung, ke kurung lagi x plus 1 tutup kurung lagi, di sini hasilnya x sama dengan 2, di sini x sama dengan min 1. Kemudian karena di sini min 1-nya itu kita taruh di kiri dan plus 2-nya itu kita taruh di kanan. Kemudian 0 itu kita taruh di tengah. Ini hasilnya min, kenapa? Karena 0 dikuadratin 0 itu hasilnya 0 dan juga 0 dikurang 0 itu hasilnya min. Jadi kita taruh min di tengah, kemudian di sini plus, di sini juga plus. Kemudian lanjut. Di sini negatifnya itu min dikali x kuadrat hasil x kuadrat. Kemudian ditambah di sini x min dikali min jadi plus 1. Di sini plus 1, di sini min 1. Kemudian 0, di sini kita ganti ubah lagi jadi min 1. Kemudian min kuadrat, min x kuadrat plus x lebih besar dari 0. Ini dicoret. Lalu lebih besar dari 0. Di sini dicoret. Kemudian di sini x kuadrat min x lebih kecil dari 0. Ini kita ubah simbolnya. Yang tadinya lebih besar jadi lebih kecil. Kemudian di sini kita faktor, lalu difaktorkan x buka kurung x min 1 tutup kurung lebih kecil dari 0. Kemudian di sini hasilnya x sama dengan 0, di sini x sama dengan 1. Kita taruh 0, di sini 1, di sini kita tambahin 2. Kemudian kita bikin seperti ini. Lalu di sini positif dan juga negatif. Min 1, di sini 0, di sini 1, di sini 2. Di sini min 1, 0, 1 dan 2 kita arsir. Kita bikin garis dulu. Setelah itu begini kita arsir, di sini juga kita arsir, di sini juga kita arsir. Karena di sini nggak ada sama dengan, jadi di sininya kita buletin nggak ditemuin. Nah hasilnya sudah ketemu, yaitu x lebih kecil min 1 atau 0 lebih kecil x lebih kecil 1 atau x lebih besar 2. Ini hasilnya. Kesimpulannya dalam kalkulus, nilai mutlak digunakan secara luas untuk menyelesaikan berbagai jenis persamaan dan ketidaksamaan, serta membantu dalam memahami konsep berpikir matematis yang lebih dalam. Nilai mutlak adalah alat penting dalam matematika yang digunakan untuk mengukur jarak dan menyelesaikan pertidaksamaan, memahami konsep nilai mutlak dan cara penyelesaiannya. Dalam pertidaksamaan membantu dalam memecahkan berbagai masalah matematika yang melibatkan bilangan real dan jaraknya dari 0.